Halo teman-teman, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue mau sedikit bicara tentang kepribadian gue sendiri. Yang mana jujur gue ngerasa kalau gue ini adalah seorang introvert. Mungkin gue nggak pernah iri ya sama orang yang punya pencapaian tertentu, keberhasilan tertentu. Tapi jujur aja gue sering ngerasa iri sama orang-orang yang mampu berbicara dengan baik, dengan cepat tanpa kelihatan kayak lagi mikir. Mereka langsung bicara satset gitu tanpa kayaknya itu nggak ada yang dipikirin lagi, keluar aja gitu, ngalir aja gitu dari mulutnya. Kalau bisa dibilang mungkin kalau buat sebagian orang yang mampu berbicara dengan baik dan cepat, mereka tuh bisa nyebutin A sampai Z dengan cepat. Sementara gua yang introvert ini mau ngomong A sampai Z aja kayaknya terbata-bata banget. Misalnya yang ekstrovert atau orang yang berkepribadian di luar introvert gitulah, mereka bisa nyebut A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z dengan secepat itu. Tapi kalau gue begitu ngomong di depan banyak orang atau bahkan di satu orang atau dua orang aja, kadang gue masih terbata-bata. Mungkin hal tersebut ya mungkin ya karena selama ini dari gue kecil, karena mungkin ya kepribadian gue tentunya dari lahir atau dari kecil lah, gue emang gak terbiasa untuk berbicara, lebih banyak mendengar, lebih banyak dengerin orang ngomong apa, ya gue cuma iya aja, dengerin aja, nggak biasa gue buat oh nggak gitu, oh nggak gini, harusnya gini, harusnya gitu, enggak. Atau mungkin gue nggak biasa juga mengutarakan pendapat gue di depan di depan orang banyak, mengutarakan sesuatu di depan orang banyak atau kepada orang lain. Bahkan kalau gue nongkrong, kadang-kadang gue nongkrong sama orang lain, sama temen gitulah, ada teman-teman atau circle di mana gue nongkrong atau gabung sama mereka. Tapi ya di dalam tongkrongan itu atau dalam perkumpulan itu ya juga lebih banyak diam, lebih banyak ngedengerin mereka ngomong apa ketimbang gue harus bicara. Karena nggak tahu kenapa ya emang lebih nyaman aja untuk mendengarkan, lebih nyaman untuk terima masukan ketimbang gue yang ngomong dengerin orang banyak itu kayaknya apa gitu. Dan sebagai seorang yang merasa introvert, gue juga nggak suka yang namanya keramaian, jujur aja. Bahkan ada momen dimana ini yang momen apa ya, bisa bilang terakhir banget gitu, yang masih hangat gitu lah. Gue bener-bener nggak ngerasain kebahagiaan di tengah keramaian itu, atau nggak ngerasa nyaman gitu. Waktu anak gue ulang tahun, karena situasi masih covid ya bikin di rumah lah gitu kan, undang orang-orang terdekat, padahal masih keluarga, masih lingkungan atau circle terdekat gitu loh. Datanglah tuh tamu satu, aduh udah ada yang datang, ada orang lain nih gitu kan, waduh rumah gue bakal rame nih, udah mulai ada rasa nggak nyaman di situ. Terus ada lagi yang datang 2 orang 3 orang, waduh makin rame, gue di kamar rasanya aduh bentar lagi gue akan ada di tengah keramaian, kayaknya bakal nguras tenaga gue banget gitu loh. Karena gue sebagai seorang yang merasa, gue selalu bilang kalau gue merasa introvert ya, gue nggak akan disclaimer kalau gue introvert loh, lu nggak bisa ganggu gugat gitu, gue nggak akan bilang gitu. Tapi gue akan selalu bilang kalau gue merasa gue ini introvert. Sebagai orang yang merasa introvert ya, gue lebih tenang atau lebih suka tempat yang sepi, yang bisa gue sendiri, bisa ngecas. Ya bisa dibilang ya, di saat gue di sepi itu, di saat sendiri itu, gue lagi ngecas mental gue, ngecas semangat gue, ngecas diri gue sendiri gitu loh. Bahkan kalau orang-orang di sekitar gue, di lingkungan terdekat gue, mereka akan lebih mengenal gue, Ruben Delano Setiawan itu, sebagai orang yang pendiam, yang lebih banyak kalau lagi ngumpul gitu lebih banyak diem, lebih banyak dengar, senyum, jarang gue bisa ngomong kayak gini. Bahkan beberapa bulan yang lalu pas Imlek, ada sepupu yang ngomong, Ruben beda banget ya sekarang, bisa ngomong loh, karena dia ngeliat gue di YouTube. Tapi di aslinya ya tetap aja waktu acara Imlek itu gue nggak banyak ngomong. Bahkan beberapa hari yang lalu juga tante gue, sekarang mah Ruben bisa ngomong ya, soalnya udah punya YouTube katanya. Ya karena mereka mungkin nggak salah ngomong gitu, nggak salah, karena mereka lihat di YouTube gue bisa ngomong kayak gini, di video gue atau di konten gue ya gue bisa ngomong gitu loh. Tapi dalam kehidupan nyata gue masih belajar
untuk bisa berbicara dengan baik, bahkan bicara dengan baik aja gue masih belajar loh, untuk bicara dengan baik, dengan lancar, dengan tenang, itu gue masih berusaha. Maka bersyukurlah kalian yang bisa berbicara, bisa ngomong di depan orang banyak. Ngomongnya tuh nggak sekedar ngomong, maksudnya ngomong dengan lancar, dengan baik, dengan tertata, dengan rapi gitu. Itu enak banget. Gue jujur ngedenger itu gue iri, ngerasa iri dalam arti gue pengen bisa kayak gitu juga gitu loh. Bukan berarti iri, wah gue mah bisa kayak gitu, awas lu ya. Enggak gitu. Gue iri dalam arti gue juga pengen bisa seperti itu. Gue pengen punya kemampuan public speaking yang baik, bisa berbicara dengan baik di depan orang banyak, atau bahkan gak di depan orang banyak dulu deh, depan sekian orang gitu. Walaupun jujur sebenarnya ya gue juga pernah bicara depan orang banyak gitu, kayak misalnya pas lagi sama teman-teman ada sesuatu yang harus disampaikan, kayak misalnya waktu kuliah kan gue memimpin kelompok, ya ngomong sama mereka gue juga bisa dalam arti ya sebagai introvert bukan berarti gue nggak bisa ngomong sama sekali nih, bener-bener diem aja. Gue bisa ngomong depan banyak orang, cuma di saat gue harus ngomong depan banyak orang tuh kayaknya bener-bener nguras energi banget, bener-bener apa ya, butuh persiapan mental yang bener-bener kuat banget gitu. Bener-bener kayaknya ya tenaga gue habis kalau gue habis ngomong di depan mereka gitu. Mungkin ya hal ini juga dirasakan oleh teman-teman kita yang seperti saya, yang merasa bahwa mereka tuh seorang introvert. Mereka mungkin gak akan merasa nyaman ketika harus disuruh ngomong di depan orang lain, atau apalagi di depan orang banyak, karena mereka ya terbiasa untuk diam, mendengarkan, dan menerima masukan seperti itu. Bahkan ini bisa dibilang video pertama saya, jujur ini video pertama gue yang sama sekali gak pakai catatan. Jadi selama ini kalau gue bikin video ngomong-ngomong kayak gini, jujur aja gue selalu pakai ada catatan kecil gitu loh, apa yang mau gue bahas. Misalnya katakanlah ya gue mau bahas makanan, iya gue udah ada catatan ya, nama makanan apa yang mau gue bahas, bahannya apa, belinya di mana, harganya berapa, rasanya gimana. Itu ada sub-sub bahasan yang akan gue sampaikan. Tapi ini jujur jadi video pertama gue yang sama sekali gue nggak pakai catatan, makanya nggak ada cut-cut segala macam. Walaupun nanti mungkin 15 menit akan mati sendiri kamera gue, ya itu karena faktor keterbatasan, bukan karena gue yang cut dulu deh, salah, cut dulu deh, kayaknya nggak cocok, cut dulu deh, kayaknya ada yang nggak pas gitu. Bukan karena itu. Jadi mungkin kalaupun nanti video ini lebih dari 15 menit pastinya akan mati sendiri ya, karena keterbatasan kamera, maklum kamera tua dan memori yang seadanya gitu loh. Jadi ya pasti mati sendiri. Tapi gue berusaha untuk bisa ngomong panjang. Gue pengen bisa ngomong panjang lebar, karena gue ngeliat teman-teman kita di YouTube gitu, banyak dari mereka yang bisa loh ngomong sepanjang itu. Atau mungkin ya sebagian dari kita yang mungkin yang muslim melihat seorang penceramah, ustadz atau kiai, mereka bisa loh ngomong dengan durasi sampai 1 jam misalnya di saat berceramah. Mungkin yang beragama Kristiani juga pasti pernah melihat seorang pendeta yang berbicara mungkin 30 menit sampai 1 jam, bicaranya bisa gitu loh, banyak yang mereka sampaikan. Itu saya kagum sama orang-orang seperti itu, dan saya iri dalam arti saya juga pengen bisa seperti itu. Bukan iri yang lu mau bisa, awas lu ya, enggak kayak gitu loh. Gue tuh pengen bisa ngomong di depan banyak orang, bisa ngomong panjang lebar, menceritakan sesuatu, mengatakan sesuatu, menyampaikan sesuatu tanpa kelihatan kayak mikir gitu. Makanya mungkin kalau kalian perhatikan, buat kalian khususnya yang udah subscribe beberapa waktu lalu ke belakang gitu kan, dalam video-video gue ketika gue ngomong sendiri ya, gue masih sering lirik. Ya itu bukan lagi nyari apa, bukan. Itu karena gue lagi mikir mau ngomong apa nih abis ini gitu. Jujur aja gue masih mikir. Karena jujur ya salah satu alasan gue mungkin ya nge-YouTube, bukan nge-YouTube sebenarnya, gue senang aja bikin video. Gue senang ketika gue bisa menghasilkan sesuatu, khususnya dalam hal seni gitu loh, entah itu musik, foto, termasuk video. Gue senang bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati sama orang lain, seenggaknya ya bisa ditonton sama orang lain lah, kayak video ini. Walaupun nggak tahu nih video bakal gue upload apa enggak, tapi kalau kalian udah tonton berarti video ini udah gue upload gitu loh. Karena gue kan nggak mau sembarangan juga upload video, karena kalau menurut gue video itu nggak layak dalam artian visualnya yang kurang baik atau audionya kurang baik, itu nggak bakalan gue upload. Sebenarnya banyak loh video yang gue buat
dan tersimpan rapi di komputer gue, di hard disk gue. Tapi nggak semuanya gue upload, karena menurut gue video yang layak gue upload ya, menurut gue pribadi loh, ini adalah video yang secara visual tuh enak untuk dinikmati, secara audio juga enak untuk dinikmati, dalam artian enak didengar, enak dilihat, videonya nggak kerusuk-kerusuk, goyang-goyang segala macam. Bahkan kalau bisa mungkin ke arah sinematik, lebih keren, lebih enak dinikmati gitu loh. Secara audio juga nggak banyak noise, ada suara seperti itu nggak. Terus juga mungkin dikasih backsound biar lebih enak didengar. Jadi ya bisa dibilang selama ini ya gue emang selalu mempersiapkan itu sematang mungkin menurut gue pribadi, walaupun dengan kemampuan yang terbatas. Tapi ketika gue mau upload video, selalu gue melakukan yang terbaik gitu loh sebelum akhirnya gue tayangkan atau gue upload. Jadi ya jujur ini video pertama yang sama sekali gue tanpa persiapan. Ini gue lakuin ini atau rekam video ini barusan gue baru balik vaksin. Sekarang tanggal 28 Maret, hari Senin, jam 9:57. Mungkin tanya Google aja ya. Oke Google, jam berapa sekarang? Pukul 9:57. Mungkin kurang kenceng. Oke Google, hari apa dan tanggal berapa sekarang? Itu hari Senin, tanggal 28 Maret tahun 2022. Oke Google, jam berapa sekarang? Pukul 9:58. Tadi bilang 47, udah nambah 1 menit. Ini gue buat video ini begitu gue balik vaksin, habis vaksin booster yang ketiga, vaksin ketiga. Gue dapet vaksin Moderna di puskesmas dekat rumah. Ini gue di rumah sendiri, anak gue sama nyokap gue, istri gue kerja. Kebetulan tadi mau ngambil termometer ke sini. Sorry keputus, barusan tiba-tiba mati. Barusan ngambil mana tadi? Oh ya, ngambil termometer ya. Karena gue takut kan nantinya ada efek vaksin seperti demam dan sebagainya. Jadi gue ngambil termometer dulu ke sini sebelum ke anak gue lagi. Ini video pertama gue yang tanpa persiapan, tanpa catatan, tanpa tahu apa yang mau gue bahas. Tapi di saat gue ngerasa di rumah ini sendiri, nggak ada orang, kayaknya enak nih bikin konten gitu loh. Walaupun video singkat, seenggaknya ada sesuatu yang bisa gue sampaikan. Dan dalam video ini ya tentang introvert. Mungkin bagi sebagian kalian yang punya kemampuan bicara lebih baik, lebih enak didengar, lebih cepat, lebih rapi bicaranya, kalian harusnya banyak-banyak bersyukur deh. Karena saya melihat ada banyak sekali peluang yang bisa didapatkan oleh kalian yang mampu public speaking atau berbicara dengan baik. Ada beberapa pekerjaan, lowongan pekerjaan yang salah satu syaratnya itu memiliki public speaking yang baik. Entah itu apa ya, jadi kayak mengesampingkan orang-orang introvert mungkin ya, walaupun mungkin nggak ada tujuan ke arah sana, karena emang orang yang dibutuhkan pada posisi itu ya emang orang yang mampu berbicara dengan baik. Tapi ya ketika ada persyaratan kerja mungkin public speaking yang baik, kayaknya saya orang pertama yang akan gugur kalau ngelamar di situ, karena jujur saya tidak memiliki public speaking yang baik. Mungkin bukannya tidak baik ya, mungkin lebih tepatnya kurang baik, kurang lancar, karena ya memang selama kurang lebih 30 tahun saya hidup, saya emang gak terbiasa untuk berbicara. Lebih banyak untuk mendengar dan mendengar. Saya lebih seneng ya begitulah, seperti yang saya bilang tadi, terima masukan, dengerin orang ngomong. Makanya kalau banyak orang bilang introvert itu adalah seorang pendengar yang baik, mungkin tepat. Walaupun sebenarnya begini loh, saya pernah baca dan pernah nonton juga di YouTube, di channel lain, ada yang bilang kalau seorang introvert, ketika misalnya ada Anda atau siapapun ngobrol dengan orang introvert, mungkin ya orang introvert itu bakal oh iya bener, artinya terlihat akan mendengarkan dengan seksama, dengan sangat baik gitu loh. Tapi ternyata katanya ini ya, bukan kata saya loh, dari orang-orang yang sudah melakukan riset terhadap orang-orang berkepribadian introvert, ketika mereka mendengarkan orang lain berbicara, sebenarnya tidak sepenuhnya
ucapan itu atau omongan itu mereka olah dalam pikiran mereka atau mereka simpan gitu. Artinya seorang introvert itu hanya akan sekedar mendengarkan, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, benar-benar seperti itu. Jadi ketika kalian misalnya curhat sama orang yang introvert, ya emang dia bakal mendengarkan dengan sangat baik. Dia nggak akan motong pembicaraan kalian, nggak akan tiba-tiba nyelak kalau kalian lagi ngomong tiba-tiba diselak, nggak akan. Jadi benar-benar didengerin sampai kalian selesai ngomong baru kita gantian. Tapi ternyata katanya sebagian besar orang introvert itu hanya sekedar mendengarkan aja. Sebenarnya nggak benar-benar nangkep gitu kalian tuh ngomongin apa sih. Kalau yang kalian omongkan atau bicarakan itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh kami yang orang yang lebih cenderung introvert. Misalnya saya ini kan seneng bikin video. Ketika kalian ngomongin hal tentang apa ya, tentang misalnya tentang masak lah, kan nggak terlalu saya suka gitu karena kebetulan saya juga nggak bisa masak. Ya saya akan mendengarkan, kalau kamu bisa, dia misalnya cerita, gue bisa masak ini Ben, oh iya, rasanya enak Ben, oh iya bener, bisa gini, oh iya. Ya udah cukup sekedar sampai situ. Itu nggak benar-benar saya pikirin apa enggak, cuma benar-benar sekedar dengerin sebagai pendengar yang baik. Introvert benar-benar mendengarkan dengan baik, cuma ya nggak benar-benar apa ya, gitulah pokoknya. Mungkin kalian juga ngerti lah maksud saya, nangkep maksud saya juga bingung mau ngomongnya apa. Aduh, introvert ngomong aja bingung, ngomong aja susah. Ini video yang ini udah 4 menit 26 detik. Bersyukur banget saya bisa ngomong sejauh ini, ditambah yang tadi nggak tahu durasi udah berapa, nanti saya sambungin. Pengen gitu ngomong sampai bisa 30 menit nggak putus, pengen gitu. Apalagi kalau misalnya ngelihat kayak di TV lah, ada Najwa Shihab yang bisa berbicara dengan tegas, lugas, luar biasa itu menurut saya. Sebagai seorang wanita, beliau bisa bicara dengan tegas, dengan lugas, kayak tanpa mikir. Walaupun sebenarnya saya pernah nonton, lupa di YouTube-nya siapa, di channelnya siapa, atau mungkin cuma short di YouTube, saya lupa pastinya. Di situ Mbak Nana bilang kalau sebelum acara atau sebelum tampil dia selalu mempersiapkan diri sebaik mungkin. Jadi apa yang mau dibahas udah dia tahu, udah dia cari bahan materinya, udah dia istilahnya benar-benar dia selidikin mendalam, mendetil gitu. Jadi ketika dia bicara, ketika dia berhadapan dengan lawan bicaranya, dia benar-benar udah tahu apa yang mau diomongin, apa yang mau dia sampaikan. Ketika mungkin lawan bicaranya menyerang, dia bisa counter attack gitu, harus bicara apa. Nah, menurut saya itu keren banget ketika dia bisa menangkap atau mengisi materi secepat itu. Buat saya itu luar biasa, karena saya sebagai seorang yang cenderung introvert, ketika saya mau bikin sebuah konten, katakanlah konten membahas tentang judi, itu kan saya cari tahu dulu tuh apa sih penyebab. Misalnya mau bicara tentang kenapa orang yang udah masuk judi susah untuk berhenti. Di situ saya cari tahu tuh alasannya apa, penyebabnya apa. Ada 3 di materi video tersebut. Kemarin saya bikin ada 3 di video yang ini nih. Kalau kalian mau nonton atau belum nonton, silakan bisa diklik juga nanti. Ada 3 hal yang saya tuangkan di situ. Saya udah ngetik nih di komputer, udah saya print. Tapi begitu mau nyampaikan, saya tuh masih tetap curi-curi. Oh iya, terus ngomong, aduh salah, cut, baca lagi, ngomong, salah lagi, cut. Artinya saya nggak benar-benar bisa menerima atau menangkap atau menyerap apa yang sudah saya tulis, bahkan seperti itu. Bahkan saya sempat kepikiran untuk apa saya pakai teleprompter. Buat yang belum tahu, teleprompter itu adalah alat baca yang mungkin kalian pernah lihat kalau ada pembaca atau pembawa acara berita. Mereka tuh bicara tetap ngadep lurus ke depan, tapi di belakang kamera atau di balik kamera atau di samping kamera itu ada teks berjalan. Jadi mereka tuh baca gitu loh. Itu namanya teleprompter. Saya sempat kepikiran untuk pakai itu karena saya pengen bicara benar-benar lancar gitu loh, di depan kamera kelihatannya lancar. Walaupun saya sedang baca sebenarnya, tapi saya pengen bisa kelihatan lancar setidaknya depan kamera. Tapi saya pikir lagi, kalau saya pakai teleprompter akan selamanya saya ketergantungan. Saya akan selamanya butuh contekan. Saya akan selamanya butuh teleprompter. Artinya saya tidak mengembangkan diri saya untuk bisa
berbicara dengan baik, berbicara dengan cepat, dengan lugas, dengan tegas ketika saya berhadapan dengan orang lain maupun dengan kamera. Ya kayak di video ini lah, saya bersyukur banget nih bisa sejauh ini ngomong tanpa sebuah persiapan, tanpa sebuah catatan, bener-bener tanpa prepare sama sekali. Pulang vaksin ke sini ambil termometer, ngapain ya? Oh, bikin video aja deh. Ya udah, ambil kamera, ambil tripod, nyalain lampu, rekam. Benar-benar nggak ada persiapan. Bersyukur bisa ngomong sampai sejauh ini. Bicara soal introvert lagi ya, kayaknya katanya sih ada beberapa keuntungan sebagai seorang introvert. Salah satunya keuntungan dalam arti tidak banyak berbicara, karena kan katanya ini juga orang yang banyak bicara akan ada kemungkinan juga salah bicara gitulah, katanya kan. Itu juga katanya, bukan kata saya. Jadi ketika kita banyak mendengar, kita banyak menerima, mudah-mudahan akan ada banyak juga hal baik yang masuk ke dalam diri kita yang bisa kita tangkap, bisa kita serap. Tapi ya menurut saya, ketika kita bisa menerima sesuatu, menyerap sesuatu yang baik, alangkah baiknya ketika kita juga bisa mengeluarkan sesuatu yang baik itu kepada orang lain. Makanya saya berusaha untuk bisa berbicara dengan panjang lebar, lebih tepat, lebih lugas gitu, lebih tegas, benar-benar nyampe ke pokoknya gitu loh. Saya pengen bicara seperti itu, pengen bisa bicara seperti itu. Sorry, masih pakai celana panjang, habis keluar tadi vaksin. Apalagi ya yang mau saya omongin? Ya mungkin itu tadi, beberapa orang di sekitar saya khususnya yang mengenal saya secara langsung belum bisa melihat seorang Ruben itu menjadi pribadi yang berbeda. Artinya saya masih seorang introvert, saya masih banyak diam ketika berbicara atau bertemu dengan mereka, dengan orang lain, dengan orang di sekitar saya. Di lingkungan sosial saya juga dengan tetangga, karena saya sudah berkeluarga, jujur saya tidak banyak ngumpul sama bapak-bapak di gang, tidak banyak seperti itu. Saya lebih senang di rumah sama istri, sama anak, main, ngobrol, main game bareng. Ada tuh kan satu game yang Stickman gitu, yang bisa satu game bisa buat berempat. Saya main biasa bertiga sama anak saya sampai ketawa-tawa di kamar. Saya lebih senang kayak gitu. Walaupun memang kadang ada perasaan gak enak gitu, karena takutnya namanya orang kan berpikir, Pak Ruben sombong, gak mau bergaul sama kita yang lain gitu. Perasaan takut itu pasti ada. Takutnya ya namanya orang gitu lah, ngelihat saya kan pasti kan opini atau pendapat setiap orang itu berbeda. Takutnya ada ke arah sana, padahal sama sekali tidak. Saya bukan orang, ini sebagai seorang introvert, kita tuh sebenarnya bukan orang yang benar-benar antisosial. Kita tuh masih bisa berbaur, kita masih bisa bergaul di tempat kerja juga, kita berinteraksi dengan orang lain dengan secara biasa gitu, secara normal. Tapi untuk bisa sering-sering ngumpul, sering-sering nongkrong, sering-sering bersama dengan orang lain, menurut kami atau menurut saya pribadi ya yang merasa seorang introvert, itu adalah sesuatu yang benar-benar berat gitu loh. Saya minum dulu nih, dari tadi ngomong nggak minum seret. Buat kita yang introvert kayaknya itu berat gitu loh, bener-bener seperti yang tadi saya bilang, nguras tenaga banget. Kalau ngeronda ya saya pasti ngeronda, ketika jadwalnya saya ronda saya gabung sama bapak-bapak yang lain, walaupun ya kadang kita ada kesibukan masing-masing sama HP gitu kan. Kayak kalau misalnya bapak-bapak lagi ada yang main slot, ada yang main game kayak Mobile Legends segala macam, ya kadang saya main HP ngedit atau nonton YouTube gitu, cari bahan, cari referensi. Karena saya jujur nggak terlalu suka main game. Di game saya, di HP saya ada banyak game, tapi game anak-anak yang kayak buat belajar mewarnai, belajar berhitung, belajar menggambar, belajar menulis, pokoknya game-game kayak gitulah. Karena saya nggak terlalu senang main game, saya lebih senang edit. Jadi di HP saya ini ada banyak banget materi atau bahan gitu. Kadang kalau lagi ada motor lewat, kalau saya lagi jalan ke Indomaret, ke Alfamart, potong lagi, tiba-tiba mati. Kayaknya tadi udah sampai, kalau lagi ke Indomaret, Alfamart deh. Ya kalau lagi keluar gitu, saya selalu kan bikin video. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah lihat di shortnya saya di YouTube.
atau teman-teman yang di circle terdekat mungkin pernah lihat di status WhatsApp atau di Facebook saya atau di Instagram saya. Itu kalau kita lagi keluar kan saya bikin video. Mungkin bagi sebagian orang ya itu nggak ada artinya gitu. Penjelasannya ada di video inilah pokoknya. Buat saya itu berharga. Momen sama keluarga itu berharga banget. Saya melo kalau ngomongin keluarga. Intinya momen bersama keluarga itu berharga buat saya. Dan itu tadi balik lagi ya, di HP saya ini banyak materi, banyak foto-foto kalau lagi sama anak, saya rekam, dia lagi ngapain, saya rekam. Banyak aktivitas bersama keluarga yang saya rekam. Jadi ketika kalau ada waktu senggang, kayak misalnya lagi ngantri vaksin, karena awalnya kan saya datang sendiri ya, saya sampai ngedit sebelum teman saya datang. Terus kalau lagi nunggu gitu, lagi ada jam-jam luang lah, waktu-waktu luang, saya selalu sempetin waktu untuk ngedit. Ya emang nggak semuanya saya upload, karena sebagian besar video yang saya buat ya untuk saya pribadi dan keluarga. Jadi kalau ada mungkin ada orang sekitar saya berpikir mungkin rajin banget sih bikin video buat YouTube, ada di video ini saya pernah buat videonya, emang dapat duit. Ada yang nanya kayak gitu, rajin banget sih lo bikin video buat YouTube mulu Ben. Ya sebenarnya saya nggak bikin video buat YouTube aslinya gitu, lebih rajin untuk dokumentasi pribadi, tapi ya kenapa nggak di share gitu loh, kan udah jadi juga, udah bagus juga, udah rapi gitu, dalam artian itu udah rapi yang saya share. Kalau video-video yang emang niat saya buat diupload ke YouTube ya kayak gini nih, ada persiapan, dalam artian ya saya duduk santai, ngomong sama audiens, ada tanya jawab, ada timbal balik lah antara saya dengan penonton. Itu yang saya buat dengan tujuannya ya untuk YouTube gitu loh. Beda lagi kadang ada video yang saya upload di mana saya ngumpul sama keluarga, makan sama keluarga, jalan bareng sama keluarga, di situ nggak ada saya ngomong, ada interaksi seperti ini dengan penonton. Nggak ada juga saya bilang jangan lupa like ya, jangan lupa subscribe ya. Ya nih belum ngomong dari tadi, jangan lupa subscribe, yang belum subscribe. Nah ini artinya saya buat video ini emang buat YouTube gitu loh. Sorry ada motor lagi lewat. Jadi ya nggak semua video yang saya buat emang buat YouTube, sebagian besar emang buat keluarga. Saya senang moto, saya senang bikin video. Buat saya itu sesuatu yang bernilai. Mungkin bagi sebagian orang nggak ada artinya, tapi nanti deh kalian coba foto, kalau yang mungkin udah punya anak nih ya, anak yang masih kecil, coba foto deh seminggu itu 2 kali 3 kali. Makin lama nanti kalian bisa lihat perkembangannya, lihat perbedaannya, lihat tumbuh kembangnya, itu kayaknya berharga banget. Oke, saya nggak mau bahas itu di sini, nanti di video yang lain. Sebagai seorang introvert, nah saya pengennya bahas video ini tuh benar-benar tentang introvert gitu, khususnya tentang saya pribadi yang seorang introvert, yang mungkin bagi sebagian orang, nah ini introvert itu sering dicap sombong dalam arti takutnya dikira, karena dikiranya kan antisosial, nggak mau bergaul, padahal kita nggak seperti itu. Ketika ada momen-momen kita dibutuhkan untuk bergaul atau berbaur, ya kita akan bergaul dengan orang lain. Tapi tidak selalu kita bisa seperti itu, karena kita lebih butuh banyak momen atau kesempatan untuk diri kita sendiri. Dalam artian ya kalau yang saya udah berkeluarga, khususnya keluarga seperti saya, bukan untuk saya pribadi, tidak benar-benar saya di kamar bunuh diri sendiri, enggak. Saya di rumah ya sama istri, sama anak. Apalagi kalau di kamar ngumpul, anak saya masih kecil kan, masih 3,5 tahun ya, di kamar kita ngumpul bareng. Dalam artian saya nggak bisa terlalu banyak bergaul di luar, nggak bisa terlalu banyak nongkrong kayak bapak-bapak yang lain, nongkrong di pos ronda, ngumpul, ngopi, main game bareng, nyanyi gitaran bareng. Saya nggak bisa seperti itu, karena saya lebih senang ya berada di dalam rumah, nyantai gitu, dengerin lagu. Saya kan lebih senang lagu-lagu klasik ya, lagu-lagu jadul tahun 70 80-an. Saya senang lagu-lagu kayak gitu, saya dengerin nyantai di rumah, relax kayaknya, sambil ngopi gitu. Ya seperti itulah introvert. Lebih senang mungkin bahasa sekarang me time kali ya, walaupun nggak me time amat, tapi ya lebih enak buat saya kayak gitu. Nah itu juga kemudian dicap sombong,
takut dicap nggak mau bergaul atau antisosial. Kalau sombong, saya jujur ya, saya pribadi nggak ngerasa sombong. Semua orang pasti juga, gue nggak sombong kok, termasuk saya nggak ngerasa sombong gitu loh. Dalam artian saya masih mau nyapa orang lain, walaupun kadang saya ngerasa malu kalau harus nyapa orang lain, apalagi kalau harus nyapa misalnya teman kerja gitu, ada perempuan gitu kan, bu, kalau harus nyapa gitu kayaknya berat gitu loh, kalau emang gak terbiasa dari kecil gitu kan. Ini tuh tukang apa lagi lewat, kangkung, karena nggak terbiasa gitu kan memulai sesuatu atau membuka sebuah pembicaraan. Ketika saya bertemu sama orang lain paling bisa nyapa cuma mas, ketemu tetangga misalnya lewat gitu kan, pulang kerja atau berangkat kerja, mas, udah cuma sampai sebatas itu, nggak bisa lebih gitu. Kalau orang lain kayaknya enak gitu, ketemu sama tetangganya, papasan, ada obrolan gitu loh, ada apa ya, nggak cuma sampai mas, nggak sampai situ doang, nggak cuma nggak segitu doang, enak dilihatnya gitu. Tapi buat kita yang introvert kayaknya bisa nyapa mas, itu aja udah butuh tenaga banget gitu loh, udah butuh sesuatu yang ekstra banget. Tukang kangkung lewat lagi balik, kayaknya udah butuh bener-bener ngeluarin tenaga dalam gitu loh. Tapi ya introvert itu nggak sombong, introvert itu nggak antisosial. Introvert juga mampu berbicara di depan orang lain, mampu berbicara di depan kamera seperti ini. Introvert juga sama seperti manusia pada umumnya gitu. Ini hanya tentang kepribadian seseorang. Bahkan menurut saya pribadi sebagai manusia ya kita sah-sah aja untuk memilih kepribadian seperti apa sih yang mau ada dalam diri kita. Walaupun mungkin ya ini gift atau apa ya, mungkin kalau gift mungkin ini udah dari Tuhan, memang udah kayak gini gitu loh. Ada orang yang memang mampu grecek, kalau grecek itu apa ya, banyak ngomong gitu loh, ketemu sama lingkungan baru aja mereka kayaknya udah langsung masuk ke situ. Kalau introvert masuk lingkungan baru banyak diem, banyak dengerin, apalagi lingkungan baru ya, sama lingkungan yang udah lama aja kita ada di dalam lingkungan tersebut masih kikuk gitu loh, apalagi ke lingkungan baru. Nah ini juga saya salut sama orang-orang yang punya kepribadian sebaik itu, atau mungkin dibilang ekstrovert kali ya. Mereka bisa langsung nyambung di lingkungan baru, masuk ke lingkungan baru, nyaman di lingkungan baru, bisa langsung bergaul dan berbaur di lingkungan baru. Menurut saya itu keren banget, keren banget. Irinya saya sama orang-orang yang kayak gitu tuh bukan iri yang negatif, tapi iri untuk membangun. Saya iri sama orang yang bisa gampang bergaul, saya iri sama orang yang gampang berbaur, saya iri sama orang yang bisa berbicara dengan baik. Tapi irinya itu bukan iri yang negatif, iri yang membangun. Saya juga pengen bisa kayak gitu dan saya berusaha untuk bisa seperti itu. Salah satunya mungkin yang sedang kalian lihat, saya sedang berusaha untuk berbicara panjang lebar, saya sedang berusaha untuk berbicara banyak, bahkan ya berbicara aja buat saya itu sebuah usaha. Coba kalian bayangkan, bersyukurlah kalian yang bisa berbicara banyak. Kayak inilah contohnya channelnya Nancy Judge gitu kan. Nancy Judge sebenarnya dia bisa ngomong sepanjang itu, menurut saya itu luar biasa. Kayak misalnya Deddy Corbuzier juga, Om Ded, itu keren banget, bisa ngomong banyak, bisa di podcastnya dia ketemu orang baru setiap hari, tapi senyambung itu gitu loh, semasuk itu gitu loh sama orang baru. Menurut saya itu luar biasa. Ya seperti yang tadi saya bilang juga, kayak penceramah atau pendeta, kiai, ustadz, mereka juga luar biasa. Biksu juga mungkin, kalau yang Buddha atau Bante, mereka bisa menyampaikan ajaran agama di depan orang banyak dengan lancar, dengan baik. Buat saya itu hal-hal yang luar biasa. Makanya saya bilang orang yang bisa banyak bicara pun menurut saya itu suatu kelebihan, karena ketika mereka bisa berbicara dengan baik, dengan lancar, dengan tegas, dengan lugas, mereka juga punya kesempatan, akhirnya mereka punya kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang positif. Lain dong sama orang-orang yang cenderung introvert, lebih banyak diam, lebih banyak mendengar. Artinya ya mereka mungkin tidak bisa mengeluarkan sesuatu, tapi mereka bisa menampung atau menerima sesuatu itu. Terima kasih sama orang-orang yang
punya kepribadian luar biasa hebat. Menurut saya luar biasa hebat, bisa bicara banyak, bisa berbicara tentang hal-hal positif, menjadi sesuatu yang bisa kita terima buat orang-orang introvert. Kayaknya udah cukup panjang video saya. Nanti kalau kepanjangan juga kalian bosen dengerinnya, ini apa sih abang-abang ngomong panjang lebar gak jelas gitu. Intinya introvert itu bukan orang yang antisosial. Introvert itu orang yang masih mau bergaul, masih mau berbaur dengan orang lain. Introvert itu juga bukan orang yang sepenuhnya nggak bisa bicara atau nggak berani bicara, karena kita juga masih mampu berbicara, mungkin di saat-saat tertentu atau di saat-saat yang buat kami itu tepat. Terus apalagi ya, introvert juga nggak sombong. Kita tuh nggak sombong, kita diem itu bukan berarti kita angkuh atau cuek dengan sosial kita atau lingkungan kita. Kita lebih banyak diem ya karena emang ini kepribadian kita yang lebih banyak diam ketimbang bicara. Intinya apapun kepribadian kalian, mau introvert, extrovert atau apalah itu, ada lagi kan selain introvert dan extrovert, apapun kepribadian kalian, bersyukur dengan apa yang udah kalian punya, bersyukur dengan apa yang kalian miliki, karena apapun yang kalian punya dan kalian miliki itu semua dari Tuhan. Pasti Tuhan juga udah tahu kalau ini yang terbaik buat kalian. Gak mungkin Tuhan melakukan sesuatu yang jahat atau sesuatu yang salah. Apapun itu, selalu bersyukur. Thank you buat kalian yang udah nonton. Yang mau subscribe silakan subscribe, yang mau nge-like silakan nge-like, yang mau share mau apa juga terserah deh pokoknya. Terima kasih yang udah nonton. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.